Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami banggakan seluruh siswa-siswi peserta didik kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali hari ini kita masih diberikan kekuatan, hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu menjalankan tugas-tugas kita dan melanjutkan pembelajaran kita pada kali hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan ke haribaan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita melaksanakan apa yang menjadi sunnahnya, kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul utma. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali hari ini kita akan melanjutkan tentang bab 5, meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Namun ya pada kita hari ini adalah lebih spesifik kepada masalah strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Strategi atau kiat yang dilakukan oleh Rasulullah pada dakwah periode Mekah kesemuanya tidak terlepas dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang seperti yang kita ketahui, Rasul sendiri bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategi pada periode Mekah tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu dakwah secara diam-diam dan juga dakwah secara terang-terangan. Ya, pada awal mula Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu pada usia 40 tahun setelah beliau melaksanakan nyepi atau istilahnya uzlah, ya, uzlah di Gua Hira. Ya, lantas turunlah wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah menerima wahyu tersebut, ya, Rasulullah kemudian melaksanakan dakwah yang pertama, yaitu dengan cara diam-diam atau dakwah bisiri. Kenapa demikian? Ya, karena pada saat itu masyarakat jahiliyah masih memegang prinsip-prinsip mereka, yaitu diantaranya adalah menyembah berhala. Mungkin akan sangat menjadi goncangan besar bagi masyarakat jahiliyah pada saat itu, penduduk Mekah, apabila yang kebiasaan mereka menyembah berhala, kemudian Rasulullah langsung memperkenalkan konsep tentang ketauhidan. Maka untuk menghindari huru-hara, keramaian atau pertikaian terlalu besar, Rasulullah pada saat itu melaksanakan dakwah secara diam-diam. Nah, pada periode dakwah secara diam-diam ini, ya, ada beberapa orang yang masuk Islam pertama kali, yaitu merekalah yang disebut as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun yaitu ialah mereka orang-orang yang pertama kali menyatakan keimanan atas kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang disebut as-sabiqunal awwalun adalah dari golongan perempuan, yaitu Siti Khadijah,
dari golongan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian dari golongan hamba yaitu Zaid bin Harisah, dan dari golongan orang laki-laki dewasa adalah Abu Bakar. 4 orang inilah yang disebut as-sabiqunal awwalun. Pada masa pertama kali Rasulullah dakwah secara diam-diam ya berlangsung selama 3 tahun, dan yang kemudian termasuk sejarah mengatakan ditandai dengan masuknya Umar untuk memeluk Islam ya. Yang kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab adalah orang yang tegas, pemberani, ahli bela diri, yaitu gulat dan lain sebagainya. Maka dengan kekuatan orang-orang yang memiliki pengaruh yang luar biasa seperti itu pula ya, termasuk diantaranya Rasulullah mendapatkan wahyu untuk dakwah secara terang-terangan, yaitu ditandai dengan turunnya Quran surat Al-Hijr ayat 94. Di antaranya ayatnya berbunyi fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, setelah mendapatkan wahyu tersebut, kemudian Rasulullah secara terang-terangan mengajak penduduk Mekah untuk senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya pada penduduk Mekah saja, ya, penduduk yang pada saat itu dari berbagai kota, khususnya ketika musim haji ya, Rasulullah juga berusaha untuk menyampaikan tentang masalah akidah keislaman, masalah ketauhidan. Rasulullah sendiri melaksanakan dakwah secara terang-terangan dimulai dari setelah secara diam-diam, yaitu selama kurang lebih 10 tahun. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya Rasulullah berjuang di Mekah untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan agama Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah, yaitu selama 13 tahun ya. Nah, kesemuanya itu hanya mengajarkan tentang masalah ketauhidan, yang mana pada saat itu masyarakat jahiliyah Mekah masih menyembah Tuhan yang banyak. Kemudian diperkenalkan dengan agama yang tauhid, agama yang hanya mengesahkan Allah, agama yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian materi kita tentang strategi dakwah Mekah, strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Semoga dengan pembahasan yang singkat ini memberikan tambahan wawasan pengetahuan sehingga menjadikan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.